Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali dalam webinar Literasi Digital tahun 2021 pada hari ini, Selasa 29 Juni 2021. Bersama saya, Astrid Anggraini, selaku pembawa acara sekaligus moderator hari ini. Semangat pagi, salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Tidak bosan-bosan, kami selalu mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang kami hormati Bapak Samuel A. Pangrepan yang merupakan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Jimmy N. Mahamirwaji, MSI, dosen Prodi Televisi dan Film, Vkom Unpad. Yang kami hormati Bapak Arif Rama Syarif, STMkom, staf ahli bidang IT, PT Prima Armada Raja. Yang kami hormati Ibu Endang Larasati, STSH-MKN, yang merupakan Sekjen Karang Taruna Provinsi Sumatera. Yang kami hormati Bapak Hari Sunandar, SIP MIKOM, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya, dan tentunya KOL kita hari ini yaitu Kak Wahyu Andika, dan tentunya kepada seluruh partisipan yang berbahagia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan semua, tetap semangat dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 kita masih dapat bersua, meskipun dalam keadaan daring, untuk mendapatkan berbagai macam insight yang berguna bagi kita sebagai pemuda Indonesia dalam webinar yang bertemakan menjadi mahasiswa cerdas digital. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa hening tidak pernah usai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyalakan kamera dan bernyanyi bersama.
kasih. Selanjutnya adalah sambutan keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangerepan yang merupakan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat bertumbuh secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Selanjutnya di tengah-tengah kita bersama sudah kehadiran Key Opinion Leader kita hari ini, yaitu Kak Wahyu Andika Wiwoho. Selamat pagi Kak Wahyu. Selamat pagi Astrid, apa kabar? Baik Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bagaimana Mas nih Jimmy, kabarnya Kak? Mas Hari, Bu Enda, Mas Arif, apa kabar? Baik, Mas. Baik, Mas. Baik Kak. Posisinya di mana nih Kak sekarang? Saya di rumah di Jakarta.
Oke, alhamdulillah. Kak, hari ini kita membahas tema yang menarik banget nih, Kak. Tapi ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin Kakak bisa perkenalan dulu nih biar peserta webinar hari ini bisa saling mengenal. Ya, teman-teman selamat pagi semua partisipan semuanya. Mudah-mudahan ini banyak mahasiswa yang bergabung ya, karena tema kita ini kan hari ini bagaimana cara menjadi mahasiswa yang cerdas secara digital. Saya basically juga seorang mahasiswa, tapi mahasiswa yang sudah selesai begitu ya, urusannya sudah bukan jadi akademisi lagi, tetapi juga beberapa kali tampil juga di beberapa kampus di Jakarta untuk mengisi kelas-kelas sebagai dosen tamu atau dosen tidak tetap. Saya Wahyu Wiwoho, teman-teman. Saya basically seorang jurnalis, news anchor di Metro TV. Kemudian saya juga praktisi komunikasi di Talking untuk kelas-kelas public speaking dan juga MCTV presenter. Dan juga seringkali berbicara di depan teman-teman mahasiswa untuk mengajak sama-sama cakap secara digital. Karena saya sebagai jurnalis, sebagai broadcaster juga punya tanggung jawab yang besar untuk sama-sama mengajak kita semua, tidak hanya mahasiswa, untuk cakap secara digital. Karena sekarang kita tidak bisa uh, menafikan kedatangan teknologi yang sudah semakin canggih ini, yang terus saja datang, ada keterbaruannya. Itu Astrid. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Nanti kita bertemu lagi di akhir sesi ya, Kak. Oke, Oke, thank terima kasih you. Kak Wahyu. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Namun izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, peserta sudah dapat masuk ke dalam Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diperbolehkan masuk adalah peserta yang mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, demi wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama dengan format sebagai berikut, yaitu nama underscore asal instansi. Contohnya adalah Susiana underscore Universitas Andalas. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi yang ingin bertanya dipersilakan melalui fitur chat dengan format nama, lalu pertanyaannya apa, lalu ditujukan kepada narasumber siapa, dan tentunya nomor HP. Untuk yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh panitia. Baik, kita tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke sesi webinar yang akan dipandu oleh saya, Astrid Anggraini, selaku moderator. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Jimmy N. Maha Merwaji MSI. Beliau merupakan dosen prodi televisi dan film Universitas Pajajaran yang akan membawakan materi mengenai kemampuan digital dalam pembelajaran online. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi, Mbak Astrid. Iya, bagaimana kabarnya Bapak pagi ini? Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini akan membawakan materi yang menarik nih Pak. Untuk penyampaian materinya nanti 20 menit, izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Boleh. Baik, untuk Bapak Jimmy, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, ya terima kasih Mbak Astrid sebagai moderator. Selanjutnya juga terima kasih buat Kang Wahyu sebagai Key Opinion Leader. Selanjutnya ada Kang Arif, ada Kang Heri, ada Endang. Ya, saya di sini memberikan materi tentang intinya adalah pembelajaran di era digital seperti itu, gitu ya, yang dimana apalagi setelah pandemi, gitu ya, saya kira ini menjadi sangat relate, gitu ya, ketika pandemi ini, gitu, pembelajaran secara digital ini sangat-sangat tinggi kebutuhannya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa adaptasi lah, gitu ya, adaptasi secara cepat, gitu ya, karena pada dasarnya pembelajaran secara digital, gitu ya, itu terjadi secara bisa dibilang secara mendadak lah, gitu ya, karena kondisi, gitu ya, adanya pandemi.
Nah, selanjutnya saya juga sedikit mau memperkenalkan gitu ya bahwa saya selain menjadi dosen di prodi gitu ya, saya kebetulan juga kenapa saya tertarik untuk memberikan materi di topik ini gitu ya, karena saya kebetulan juga terlibat di e-learning di universitas gitu ya, di Pajajaran kebetulan gitu. Nah, di sini yang pada akhirnya saya merasakan dari sebelum era pandemi gitu ya sampai sekarang sedang pandemi yang dimana kita menjadi keteteran, bukan keteteran apa ya, karena semuanya jadi tertuju ke kami gitu ya yang pembelajaran itu secara online seperti itu. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, ini materi yang saya mau sampaikan gitu ya, yang dimana berbicara tentang kemampuan digital. Jadi kita akan membahas dulu dari aspek digitalnya gitu ya, sebelum kita masuk ke aspek pembelajaran online seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, sebenarnya ini sudah terjadi sudah cukup lama, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya, tren ini sudah mulai gitu ya, di mana terjadi transformasi lah gitu ya, konten pembelajaran itu dari konvensional ke digital gitu ya, yang dimana dulu itu kita apa ya di apa ya eh, dituntut lah gitu ya untuk memiliki buku-buku yang sangat banyak gitu ya. Sekarang kita sudah cukup ada di hard disk itu berbentuk e-book gitu ya. Jadi semuanya bentuknya digital. Modul pun sama gitu ya. Jurnal dulu tuh memang tercetak juga gitu ya. Begitu banyak jurnal-jurnal hasil penelitian dari para akademisi. Nah, sekarang sudah bentuk e-jurnal sampai kepada pembelajaran gitu ya. Nah, eh, pada akhirnya seperti ini gitu. Ini yang terjadi, apalagi tadi ketika kita berbicara di era pandemi gitu ya, pembelajaran di kelas ditiadakan. Kalau sebelum pandemi itu menjadi pilihan gitu ya, pembelajaran online itu menjadi pilihan. Kalau sekarang itu menjadi mau tidak mau seperti itu gitu ya. Maka terjadilah transformasi tadi gitu ya. Nah, sekarang yang perlu ditekankan itu dari mulai produksinya, distribusinya, hingga mahasiswa dalam mengkonsumsi konten pembelajarannya pun terjadi pergeseran seperti itu gitu ya. Nah, ini yang pada akhirnya kita harus pahami tadi saya sebenarnya ini bagi mahasiswa baik bagi pengajarnya pun gitu ya, ini juga menurut saya pemahaman ini perlu dikuatkan seperti itu gitu ya, meskipun di satu sisi lah saya sendiri juga memang masih terus belajar ya, ketika ternyata ada kekurangan, ternyata tidak bisa serta-merta menggantikan kuliah tatap muka menjadi kuliah online, harus ada strategi khusus lah gitu ya, supaya proses pembelajaran itu bisa terjadi lebih efektif seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa gitu ya karakter data digital. Jadi tadi karena terjadinya transformasi, maka bahan ajar gitu ya, materi-materi ajar itu rata-rata sudah berbentuk dalam bentuk digital. Nah, ketika kita melihat bentuk itu sudah digital, kita juga harus paham ada karakteristik data digital. Sebetulnya ini ada beberapa. Saya ada dua karakteristik yang saya munculkan, yang menurut saya ini perlu benar-benar kita pahami. Saya sendiri juga kadang masih suka lupa gitu ya ketika dipraktikkannya gitu ya. Yang pertama itu adalah data digital lebih mudah untuk dipindahkan dalam beragam format, media, dan yang berlainan. Jadi kasarnya gini, seperti presentasi saya gitu ya, karena kita sekarang sedang melakukan kegiatan transformasi informasi transfer informasi dalam bentuk digital. Kita sekarang pakai Zoom gitu ya, kita tidak tatap muka secara langsung tapi tetap muka kita sama-sama bisa terlihat gitu ya, karena apa? Karena bentuknya digital. Maka dari karakteristik yang pertama kita harus paham gitu ya, bahwa tampilan saya ini bisa bisa dipindahkan, bisa di-copy dan lain sebagainya. Anggaplah setiap slide saya di screenshot gitu ya. Berarti materi ini sudah langsung berpindah gitu ya ke tangan orang lain
gitu. Pada dasarnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi apa namanya, bukan berarti tidak boleh sih, tapi kita harus mengantisipasi gitu. Jadi kita tidak bisa apa namanya, kok materi saya tiba-tiba ada di mereka, kok ada di dia, dan ini karena konsekuensi digital. Berbeda lagi kalau misalnya bentuknya tadi analog gitu ya, bentuknya fisik, itu akan berbeda gitu ya, tidak mudah gitu, harus dipinjam gitu ya, tidak bisa hanya dilihat tiba-tiba udah ada di otak kita gitu ya. Nah, seperti itu tidak bisa. Selanjutnya, data digital menjadi mudah untuk dimanipulasi dalam artian ditambahkan, dikurangi, diperbanyak, atau diduplikasi dan direproduksi. Nah, ini juga kita harus paham gitu ya. Konsekuensi ini akan ada gitu ya. Konsekuensi ini akan ada yang pada akhirnya apa namanya? Kita harus mengantisipasi itu gitu ya. Jadi tidak tidak jarang gitu ya. Nah, ini yang pada akhirnya apa ya, terjadi tren plagiarisme misalnya gitu ya. Karena tren digital gitu loh. Tapi gitu kan, solusinya tetap ada gitu ya, ada plagiarism checker gitu ya, nah itu tetap tetap ada gitu ya, antisipasi ke sana. Tapi kemungkinan untuk plagiarism itu menjadi lebih tinggi dibandingkan di era konvensional. Nah, ini yang kita harus harus pahami gitu ya, seperti itu. Nah, kebetulan karena saya juga backgroundnya ada di komunikasi, saya akan melihat gitu ya bahwa pembelajaran secara online. Jadi tadi kita sudah apa ya, sedikit mengupas lah gitu ya, bagaimana sih karakteristik data digital. Karena media pembelajaran kita, konten pembelajaran kita sekarang sudah berubah nih menjadi digital, kan seperti itu. Nah, sekarang ketika perkuliahan atau pembelajaran itu dilakukan secara online, maka mau tidak mau gitu ya, pembelajaran akan menggunakan media. Seperti yang kita lakukan sekarang, ini kita sedang menggunakan media, gitu ya. Salah satunya adalah aplikasinya adalah Zoom, gitu ya. Hardware-nya bisa laptop, bisa handphone, bisa PC, gitu ya. Nah, itu menggunakan media. Nah, konsep komunikasi yang bermedia itu adalah konsep komunikasi yang satu arah, gitu ya. Maka respon itu cenderung ya, itu cenderung tertunda gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang pada akhirnya kita juga harus pahami, apalagi ketika nanti kita bahas gitu ya, bahwa pembelajarannya tidak menggunakan aplikasi conference seperti ini gitu ya. Kalau misalnya menggunakan video aja, video YouTube misalnya, nah itu pasti respon itu akan tertunda gitu ya, tidak terjadi secara langsung. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya kuliah tatap muka, kita bisa lihat ekspresi gitu ya, kita bisa lihat gestur dan lain sebagainya. Ketika bermedia itu menjadi tanda kutip menjadi berkurang seperti itu. Nah, kita masuk ke pembelajaran nih gitu ya. Metode pembelajaran pada dasarnya dibagi dua, ada tatap muka, ada online gitu ya. Nah, sekarang kita fokus yang online. Yang online itu ada dibagi dua juga gitu ya. Ada synchronous learning dan ada asynchronous learning. Synchronous learning itu adalah tatap muka secara virtual gitu ya, terjadi secara langsung seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan video atau audio conference gitu, atau menggunakan live streaming. Jadi banyak tuh sekarang itu YouTube streaming pun menjadi ngetren gitu ya. Setiap webinar di live streaming kan juga di YouTube dan lain sebagainya, itu menjadi ngetren sekarang gitu ya. Nah, itu adalah sinkronus gitu ya. Nah, sekarang asinkronus. Nah, ini yang menurut saya juga harus sekarang sedang berkembang sangat pesat gitu ya. Yang umumnya sinkronus itu adalah pembelajaran yang tidak secara real time gitu ya. Jadi semua materi ada disimpan di sebuah sistem, namanya itu adalah LMS, biasanya Learning Management System. Nanti itu ada pengelolaan kayak misalnya materi ajarnya ada di situ gitu ya, kuis ada di situ, ada tugas, ada assignment, ada diskusi gitu ya, ada absen dan lain sebagainya. Nah, ini yang apa namanya, yang sekarang itu menurut saya pengembangannya harus lebih lebih tinggi lagi lah gitu ya, harus lebih cepat lagi dan harus lebih baik lagi gitu ya. Nah, yang paling umum karena ini apa namanya, ya umum gitu ya, itu LMS itu yang biasa kita gunakan adalah Google Classroom. Saya harap sih teman-teman semua sudah apa ya, kenal lah gitu ya apa yang disebut dengan Google Classroom. Di Google Classroom merupakan salah satu LMS yang sederhana lah seperti itu gitu ya.
Selanjutnya setting belajar. Nah, di sini saya kira akan lebih cepat saja saya gitu ya. Yang sinkronus itu bisa terjadi secara langsung dan secara maya atau digital gitu ya. Itu tadi yang menggunakan audio atau video atau web conference seperti itu. Nah, asinkronus itu bentuknya bisa kolaboratif dan mandiri. Jadi kolaboratif itu dosennya tetap terlibat gitu ya. Itu adalah bentuknya chat, bisa forum diskusi gitu ya. Jadi di LMS itu ada fitur untuk memberi apa ya chatting gitu ya dan diskusi. Jadi membahas itu secara online tapi tidak secara real time. Jadi bisa dibalas nanti malam, bisa dibalas besok dan lain sebagainya. Tapi forum diskusi itu terjadi. Dan yang mandiri itu lebih kepada kuis dikerjakan sendiri atau penugasan gitu ya seperti itu. Oke, nah ini jenis konten video pembelajaran. Nanti di sini ini biasanya untuk pembelajaran asinkronus gitu ya, yang tadi tidak secara real time itu nanti bentuk video itu ada bentuknya head talk gitu ya, ada PowerPoint audio gitu ya, terus ada tutorial seperti yang disampaikan oleh banyak YouTuber gitu ya, kayak misalnya make up gitu ya atau teknologi gitu ya dan lain sebagainya, itu sebenarnya banyak tutorial gitu ya. Meskipun disampaikannya lebih ngepop lah seperti itu. Terus ada video simulasi. Jadi biasanya oleh orang sastra ya gitu ya. Jadi kalau misalnya conversation ini tuh gimana sih simulasinya, disimulasikan gitu ya misalnya. Nah, seperti itu. Nah, karena konsep komunikasinya satu arah, maka sangat disarankan gitu ya video pembelajaran itu durasinya itu 7 sampai 12 menit, tidak lebih dari 12 menit. Karena apa? Karena satu arah tadi. Seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk pembelajaran mahasiswa gitu ya. Pada akhirnya sumber belajar itu menjadi banyak dengan era digital seperti sekarang gitu ya. Kalau misalnya berbicara sumber yang yang jelas itu kan memang dari buku gitu ya, dari buku textbook gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya e-book itu biasanya jarang yang gratis gitu ya. Nah, sebenarnya Dikti itu sudah memberikan fasilitas gitu ya untuk jurnal-jurnal itu hasil penelitian para akademisi, sebenarnya mahasiswa juga banyak ya yang ada di sini gitu ya. Nah, ini udah ada portalnya gitu ya dan teman-teman bisa akses ke sini dan ini sangat-sangat banyak jurnal yang ada di sini. Jadi itu udah hasil penelitian. Jadi kita tahu ternyata ini udah dibahas ya. Ini ternyata udah dibahas ya. Kayak misalnya pandemi COVID sekarang gitu ya, itu pasti banyak banget artikel jurnalnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini gitu ya bahwa terdapat 1.400 artikel gitu ya yang sudah ada di sini gitu ya. Nah, berarti begitu banyak. Saya ambil contoh misalnya saya cari keyword literasi digital. Ternyata ada 278 artikel yang benar-benar menjadi satu kata gitu ya, satu frase literasi digital. Kalau misalnya itu tidak pakai apostrophe, itu mungkin akan lebih banyak lagi. Mungkin ada 1.000, ada 2.000 artikel gitu ya, artikel jurnal gitu ya yang berhubungan dengan literasi dan digital seperti itu. Nah, ini sangat banyak dan teman-teman bisa menjadikan ini acuan gitu ya. Riset-riset yang telah dilakukan itu apa saja ada semua di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya ini terlalu luas gitu ya, sebenarnya universitas biasanya memberikan gitu ya. Contohnya kalau saya di Unpad gitu ya, itu ada misalnya masuk ke www.jurnal.unpad.ac.id gitu ya. Nah, ini akan ada jurnal-jurnal yang ada di Unpad gitu ya. Misalnya saya ambil contoh itu yang kiri bawah gitu ya, itu ada jurnal kajian komunikasi. Nanti bisa dilihat, nah di sini ini sebenarnya dari tahun 2013 kalau nggak salah gitu ya, sudah hampir 7 tahun, sudah menuju ke 8 tahun, itu semua setiap tahun ada dua edisi. Ini bisa diklik dan di dalamnya itu adalah tulisan-tulisan artikel-artikel jurnal. Dan itu bisa menjadi bahan bacaan buat teman-teman gitu ya. Khususnya kalau misalnya mau bikin skripsi sih ini gitu ya. Ini sangat membantu seperti itu. Selanjutnya Google Scholar. Nah, ini biasanya ini akan lebih tepat lagi untuk yang tadi mau nyusun skripsi gitu ya. Yang nyusun skripsi biasanya kita
ada dosen pembimbing gitu ya. Nah, kita biasanya sesuaikan gitu loh dengan dosen pembimbing kita. Dosen pembimbing kita itu udah pernah ngeriset apa aja sih, hasil artikelnya apa saja sih. Masuklah ke Google scholar.google.com gitu ya. Nah, itu nanti ada search-nya gitu ya. Nah, nanti tinggal search saja, misalnya saya masukkan nama saya gitu ya, Jimmy Narotama. Nah, nanti keluarlah ini adalah tulisan-tulisan saya yang sudah terpublish gitu ya, dalam Google Scholar seperti itu. Jadi benar-benar pada akhirnya dari jurnal, ketika jurnal itu sudah terintegrasi, nah ini tapi kalau itu maksudnya jadi big data ya. Jadi segala sesuatunya bisa menjadi terkoneksi gitu ya dengan adanya sistem internet seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat, oh ternyata saya kebetulan ada di prodi televisi dan film, jadi pada akhirnya akan banyak juga berhubungan dengan broadcasting gitu ya, program TV gitu ya, media gitu, berhubungan dengan media dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menjadi salah satu sarana lah gitu ya untuk menjadi acuan pembelajaran bagi teman-teman. Saya kira itu sih yang saya mau sampaikan gitu ya. Ya mungkin apakah waktunya masih ada? Saya sebenarnya terlalu cepat karena beberapa webinar saya selalu diingatkan, jadi saya selalu kurang waktu, jadi saya baik Pak, untuk waktunya masih ada 3 menit lagi. Oke, nah kita balik lagi ke sini ya. Nah ini, jadi menurut saya gitu ya, bahwa konsep pembelajaran ini benar-benar yang harus bisa dimaksimalkan. Sebenarnya ini juga tadi akan menarik untuk kita sebagai atau saya sebagai pengajar gitu ya, bahwa di Unpad kebetulan gitu ya ada pembelajaran tatap muka yang sangat sulit untuk bisa dihilangkan ketika pandemi. Itu hanya terjadi di beberapa fakultas gitu ya yang benar-benar urgent. Itu adalah praktikum gitu ya, khususnya di praktikum kedokteran, farmasi, kimia, itu sangat sulit bisa digantikan secara online. Karena apa? Karena semua equipment, peralatan itu semua ada di laboratorium di kampus. Nah, pada akhirnya di prodi tertentu tadi itu diatur sedemikian rupa sehingga masih bisa dilakukan kuliah tatap muka gitu ya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, selebihnya tadi kita harus bisa mengkombinasikan antara perkuliahan secara langsung gitu ya menggunakan conference seperti sekarang atau bisa menggunakan Zoom gitu ya, itu dengan konsep yang kolaboratif dan mandiri ini gitu ya. Jadi video-video pembelajaran itu tidak harus kita sampaikan secara langsung, tapi bisa berbentuk rekaman tadi gitu ya. Nah, kita atur gitu ya, pertemuan berapa yang memang harus kita lakukan secara Zoom, pertemuan berapa yang bisa digantikan oleh video pembelajaran, pertemuan berapa yang bisa digantikan oleh bentuknya adalah diskusi gitu ya, bentuknya adalah assignment, bentuknya misalnya adalah presentasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya pembelajaran itu menjadi variatif gitu ya, menjadi efisien. Jadi tidak selalu semua pembelajaran itu harus tatap muka gitu. Nah, itu yang saya kira yang saya mulai kembangkan ketika di e-learning Unpad gitu ya. Itu begitu dinamis lah gitu ya, kebutuhan dari prodi ini sangat berbeda, prodi itu sangat berbeda, fakultas dan lain sebagainya. Belum lagi sarana prasarana gitu ya, ketika membuat video misalnya perekaman video kita harus ditunjang juga dengan equipment, tidak harus studio yang sangat bagus gitu ya, yang penting itu adalah suara jelas, gambar kita jelas gitu ya, teks juga jelas gitu. Nah, itu yang saya kira tren digital ini menjadi tanda kutip lah, ada atau tidak ada pandemi gitu ya, tren ini akan menjadi tinggi seperti itu, pembelajaran secara digital. Mungkin itu Mbak Astrid penyampaian dari saya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi gitu ya, kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Jimmy atas penyampaian materi yang luar biasa. Ini pasti sangat berhubungan sekali nih dengan rekan-rekan mahasiswa sebagai peserta webinar hari ini yang pasti sedang menjalankan pembelajaran jarak jauh ya Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Jimmy. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, kami mengingatkan bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi. Lalu dipersilakan untuk para peserta webinar untuk bertanya melalui kolom chat dengan format nama, lalu nomor HP, lalu narasumber yang dituju, lalu pertanyaannya. Karena nanti di akhir akan ada 4 orang yang beruntung bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang keren-keren hari ini, dan tentunya akan diumumkan juga nih di akhir sesi untuk 6 orang penanya lainnya. Jadi untuk peserta webinar dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya saat ini juga. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Arif Ramasyarif, STMkom, yang merupakan staf ahli bidang IT PT Prima Armada Raya, yang akan membawakan materi mengenai fitur keamanan di berbagai aplikasi pembelajaran online. Selamat pagi Bapak Arif. Selamat pagi Mbak Astrid, selamat pagi. Iya Pak, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Mbak, semoga sehat kita semuanya. Iya, Alhamdulillah Pak. Posisinya di mana nih Pak sekarang? Saya sekarang ada di rumah di Jakarta. Baik, oke Pak, untuk penyampaian materinya 20 menit, nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Baik Mbak. Baik, Terima untuk kasih. Bapak Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi kepada Kang Dini, Mas Hari, Bu Endang, dan Mas Wahyu yang akhirnya kita bisa bertemu dengan secara online ini. Bersilaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini hanya bukan di sini saja, tapi setelah acara ini. Izinkan saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan Mbak Astrid? Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat Pak. Baik. Oke, baik. Jadi ya kalau saat ini karena kita seperti yang disampaikan Kang Dini tadi bahwa memang semua berubah bertransformasi menjadi digital, maka ada satu hal yang juga kita harus concern saat ini adalah fitur keamanannya. Banyak dari kita yang terus terang banyak sembarangan lah atau belum memahami mengenai keamanan aplikasi ini. Jadi kadang-kadang keamanan suatu data di dalam aplikasi itu jangan-jangan bisa terdeteksi, bisa diambil oleh orang lain, itu karena memang kesalahan kita juga. Jadi kita lihat di akhir materi ini. Nama saya Arif Ramasyarif, saat ini saya di bidang staf ahli di bidang IT di PT Prima Armada Raya. Pulang bekerja saya sebagai dosen di Universitas Nusa Mandiri dan Bina Sarana Informatika. Saya melanjutkan pendidikan S3 saya di Malaysia. Kemudian saya juga sebagai founder dari Yayasan Komunitas Open Source. Jadi salah satu yayasan ini saya bentuk untuk memberikan pendidikan gratis ke mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar. Jadi kita pembahasannya apakah itu aplikasi mobile, kemudian meningkatkan keamanannya, meningkatkan keamanan aplikasi web, dan hacking software. Jadi ini sebenarnya saya ingin menunjukkan di materi keempat hacking software. Karena kita harus tahu bahwa betapa mudahnya saat ini melakukan hacking terhadap sebuah aplikasi dan web. Terus kemudian menjaga keamanan data kita. Jadi apa itu aplikasi mobile dan web? Jadi kalau dalam aplikasi pembelajaran ada yang mobile atau web. Kalau mobile web itu biasanya halamannya HTML. Terus kita buka di komputer kita, bentuknya ya seperti itu. Kemudian kalau kita buka di HP juga bentuknya mengikuti HP. Tapi apa bedanya sama mobile web? Nah, mobile web itu biasanya ada kita bisa download nih di toko aplikasi kayak App Store, kalau kayak Play Store. Nah, seperti itu. Itu ada. Bedanya apa web sama aplikasi? Web application sama mobile application. Mobile application ini yang sebenarnya itu menjadi menarik karena mobile application bisa
intinya ya, bisa mengambil, mendeteksi keberadaan kita itu dengan sangat mudah karena dia bisa memanfaatkan handphone yang kita miliki. Meningkatkan keamanan aplikasi mobile. Nah, pada saat kita meningkatkan keamanan aplikasi mobile, ini menjadi dilema. Jadi gini, dulu waktu saya SMP atau SD lah tahun 90-an, tahun 90-an saya SD SMP itu bukan, tahun 80-an, lawan 80-an saya SD SMP itu saya dulu kita ngisi buku diari tuh. Ada zamannya dulu belum ada FB, kemudian belum adanya IG, kita ngisi buku diari. Buku diari itu kita tuker-tukeran sama teman. Ada yang nama, kemudian tanggal lahir, kemudian macam-macam lah. Tapi biasanya dia takut nih waktu masukin tanggal lahir. Kenapa? Takut diceplokin telur umpama. Nah, atau waktu kita masukin nomor telepon rumah, takut kalau ditelepon sama orang rumah. Tapi coba lihat, bayangkan. Apa yang dulu menurut kita privasi, tapi sekarang tuh enggak. Coba lihat. Handphone kita diketahui oleh pihak ketiga. Lokasi kita diketahui oleh pihak ketiga. Termasuk kesukaan kita makanannya apa juga diketahui oleh pihak ketiga. Jadi yang namanya keamanan data itu menjadi relatif saat ini. Kenapa? Yang dulunya privasi menjadi tidak privasi. Tapi pada saat kita bicara soal aplikasi, maka sebagai seorang programmer atau kita melakukan download aplikasi, hati-hati. Aplikasi ini harus memiliki dengan koneksi API yang baik. API itu koneksi antara aplikasi dengan server. Kemudian menggunakan kode aplikasi yang digunakan. Bisa dibayangkan, teman kita yang pinjam uang, tapi kita di SMS dengan kata-kata kotor oleh pihak ojol. Peminjaman uang, padahal kita nggak pernah tahu apa-apa. Kenapa? Kode aplikasi yang di dalam aplikasi tersebut bisa membaca konteks seluruh teman-teman kita. Yang minjem siapa, yang ditegur siapa. Nah, hati-hati. Kemudian gunakan autentifikasi tingkat tinggi. Coba bisa dilihat siapa pengguna Google saat ini, kita pengguna Google ya, yang menggunakan 2 autentifikasi. Kalau kita login pakai emailnya, biasanya akan kirim notifikasi ke HP kita. Berapa orang yang pakai itu? Saya pakai. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak pakai, login aja. Enggak. Harusnya menggunakan autentifikasi yang tingkat tinggi. Dan yang paling penting adalah pada saat kita membuat aplikasi untuk pembelajaran online, buat pada penjualan, ingat menggunakan jasa IT security. Memang kita paham tentang security, kita paham tentang programnya, kita paham tentang bisnisnya. Tapi karena ini digital bentuknya, saran saya menggunakan jasa IT security. Jadi kalau umpama kita bertiga meyakinkan bahwa aplikasi kita baik, maka kita butuh orang keempat yang untuk memastikan benar-benar aplikasi kita baik. Nah, ini jasa IT security memang diperlukan. Kemudian kalau tadi aplikasi mobile, nah kita perlu meningkatkan juga aplikasi webnya untuk pembelajarannya. Kenapa? Ya, kebanyakan kita minta mahasiswa kita atau orang lain untuk login ke aplikasi kita. Tapi lihat, waktu koneksi ke web kita nggak pakai HTTPS. Ini adalah protokol yang sangat secure untuk menjamin pada saat kita masukin username password, tidak di-hijack di tengah jalan atau diambil datanya. Makanya kita menggunakan HTTPS. Loh, biasanya mahasiswa saya tanya, Pak, belum pakai HTTP bisa? Ini adalah protokol. Oh bisa, jalan. Tapi kan bisa di-hijack. Kemudian pasang SSL. Kenapa? Mahasiswa suruh login, selesai, kemudian suruh bayar. Bayarnya pakai apa? Kartu kredit, tapi nggak ada SSL-nya. Atau bayar pakai transfer, tapi nggak ada SSL-nya. Itu juga gampang diambil. Kemudian gunakan username dan password yang kuat. Kita buat aplikasi, jangan sampai apakah aplikasi pembelajaran, aplikasi web untuk login perusahaan kita, itu gunakan username password yang kuat. Jangan berikan kemudahan orang yang mengakses web kita, username passwordnya nggak kuat. Contoh, username Arif, password 12345, nggak boleh. Makanya kebanyakan
Website-website itu ada yang mudah untuk di-hijack, karena apa? Username-nya, programmernya memberikan kesempatan user untuk login dengan nama dan password yang cuma 1 sampai 6, nggak boleh. Dan terapkan 2 faktor autentifikasi. Seperti saya sampaikan tadi di awal, berapa jumlah dari kita yang menggunakan 2 autentifikasi pengguna Google. Di Google, kalau kita login di Google, ada 2. Pertama, username password, kemudian dia kirim pesan ke kita lewat HP kita. Tapi, nah kebanyakan kita nggak pakai itu. Begitu, waduh email saya keambil orang, yang jelas keambil. Pertama, username yang username yang sederhana, passwordnya. Nah, nama kucingnya. Atau passwordnya, tanggal lahirnya. Repot. Nah, ini kita bahas. Kok kenapa kelihatannya mudah? Silakan rekan-rekan, Bapak Ibu pengguna yang hari ini hadir, searching di Google. Kali spasi Linux. Ini adalah tools hacking dan software yang sangat mudah digunakan. Lihat Google-nya, diajarkan bagaimana caranya melakukan hacking terhadap mobile web, melakukan hacking terhadap web aplikasi, termasuk menggunakan bagaimana melakukan hacking terhadap WiFi tetangga kita. Tuh, bayangin. Betapa mudahnya. Dan kita bisa dilihat, sudah tahu ini aplikasinya mudah, tinggal di-download, tinggal dicari caranya. Coba kita lihat berapa banyak dari kita yang sudah mengganti password Gmail kita, IG kita, FB kita dalam 6 bulan terakhir. Nah, nggak ada biasanya. Karena biasanya males nih, aduh lupa deh, takutnya lupa, nggak usah diganti. Coba lihat. Berapa banyak yang nggak pernah ganti user passwordnya sejak 5 tahun yang lalu. Oh, bayangin. Ini hati-hati. Banyak IG, FB keambil, banyak mail keambil, banyak tiba-tiba mata kuliah atau website pembelajaran kita bisa jadi error. Kenapa? Nggak pernah diganti passwordnya. Itu sederhana. Kalau nggak tanggal lahir, tanggal ulang tahun pacarnya. Nah, gampang. Gitu. Oke. Bisa dilihat. Aplikasi itu di-download, kemudian dia masuk ke dalam web kita, kemudian di-searching isinya dan kelihatan hasilnya. Kita bisa tahu banyak hal tentang web, tentang aplikasi, tentang Wi-Fi pump yang kita pakai, itu sangat-sangat mudah dilihat. Saya sampaikan ini karena saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya fitur keamanan dalam mobile web atau web application itu akan sangat mudah di-hacking kalau kita sendiri tidak aware. Gantilah password setiap mungkin 6 bulan sekali atau menggunakan 2 autentifikasi. Passwordnya juga jangan tanggal lahir. Yang aneh-aneh umpama. Kalau bisa yang nggak usah diingat, mantan pacar umpama. Itu mudah itu. Oke, menjaga keamanan data kita. Lihat, ini adalah ada beberapa bagian bagaimana kita menjaga keamanan data kita. Tapi hati-hati, yang paling penting adalah nih, perhatikan izin aplikasi. Biasanya kalau Bapak Ibu rekan-rekan punya FB, dulu tuh ada mainan FB tuh. Ada wajah kita usianya berapa? Oh, 18 tahun, senang kita. Oh, wajah kita usianya berapa? 90 tahun, langsung dihapus aplikasinya. Tapi lihat, pada saat kita menggunakan aplikasi itu, lihat, perhatikan, dia akan minta izin kita login terhadap FB kita. Lu bayangin lu. Aplikasi itu kita meminta izin masuknya pakai FB kita. Data kita diambil semuanya. Umur, usia, gender, dapat semuanya. Bapak Ibu bisa lihat. Ada kebocoran data, kalau kemarin ada beritanya, ada kebocoran data tentang warga negara Indonesia. Ya kan? Bayangin. Apa diambil? Data-data itu adalah gender, usia, kemudian jumlah tanggungan, macam-macam lah. Tapi perhatikan ya. Yang awalnya rahasia, kalau saya koneksi ke salah satu FB-nya rekan-rekan, atau rekan-rekan koneksi ke FB saya,